Itu makanya segera membayar hutang itu sunnah. Makanya dalam hadis yang lain, hadis Bukhari Muslim, kata Nabi, inna khiyarakum ahsanukum qada'an, sebaik-baik kamu yang paling cepat melunasi hutang. Awak mati berhutang kok tak baik, ibu. Sebab ibu kalau mati berhutang, kata Nabi, ruhul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruh dia akan digantung oleh Allah sampai hutangnya dilunasi. Nabi pernah tidak mensalatkan sahabat yang mati berhutang. Ada sahabat mati, ketika hendak disalatkan Nabi tanya, orang ni berhutang tak? Dicari-cari ternyata dia punya hutang. Bayarkan, kata Nabi. Kalau tak bayarkan, kalian aja mensalatkan, saya tak akan mensalatkan, kata Nabi. Mana berani sahabat mensalatkan? Nabi tak mau. Tak ada pula harta dia pembayar hutang, matinya miskin pula. Nabi tetap tak mensalatkan. Kata Abu Bakar, saya yang menjamin hutangnya ya Rasulullah. Baru Nabi salatkan. Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang saya muliakan, salah satu sifat yang tidak dipuji dalam agama kita adalah sifat tergesa-gesa, atau yang dalam bahasa agamanya disebut dengan al-ajalah. Al-ajalah itu sifat tergesa-gesa. Kalau bahasa kitanya ilmu koncek, ya, asa takajui nyemelompek. Nah, itu tidak dipuji itu. Ya, ilmu koncek itu tidak dipuji itu. Jadi tidak boleh kita ini tergesa-gesa. Bahkan para nabi pun itu ditegur oleh Allah karena sifat tergesa-gesa ini. Bapak ibu, kalau baca surat Taha ayat 83, surat Taha ayat 83 itu Nabi Musa ditegur oleh Allah karena tergesa-gesa menemui Allah. Nabi Musa janjinya ketemu Allah malam. Wa iz wa'adna Musa salasina lailatan. Jadi Nabi Musa itu ketemu Tuhan janji malam. Tapi siang Nabi Musa sudah sampai. Dia tinggalkan umatnya dalam keadaan belum siap, hingga umatnya kemudian menyembah patung anak sapi. Maka Nabi Musa ditegur oleh Allah. Apa kata Allah? Ma wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Kata Allah, Musa, kenapa kau tergesa-gesa meninggalkan kaummu? Nah, ini ditegur ya. Nabi Musa ditegur. Walaupun konteksnya dia menemui Tuhan, tapi dia tergesa-gesa. Maka Nabi Musa pun ditegur oleh Allah. Bapak ibu kalau baca surat Taha 114, itu Nabi Muhammad ditegur oleh Allah karena tergesa-gesa membaca Al-Quran. Kata Allah kepada Nabi, wala ta'jal bil Quran min qabli an yuqda ilaika wahyuh. Muhammad, jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran. Sebelum selesai dibacakan kepadamu, dengar saja dulu. Jangan tergesa-gesa. Nah, itu Nabi Muhammad tuh. Walaupun konteksnya kebaikan, baca Quran. Kata Allah, jangan tergesa-gesa baca Quran. Sebelum selesai dibacakan, kamu dengar dulu. Nah, itu Nabi Muhammad. Nah, itu buktinya bahwa sifat tergesa-gesa itu tidak dipuji. Nanti juga disebutkan di surah Al-Qiyamah 7 ayat 16. Ya, di Al-Qiyamah 16 itu kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Muhammad, jangan tergesa-gesa menggerakkan lidahmu, ya. Setelah selesai nanti baru kamu baca. Begitu perintahnya. Jadi sifat tergesa-gesa itu tidak baik.
Nah, dalam hadis At-Tirmizi, ya, hadis dari Hatim bin Asam, Nabi mengatakan al-ajala minasyaitan illa fi khamsatin fa innaha sunnatu Rasulillah. Tergesa-gesa itu perbuatan setan. Nabi begitu. Tergesa-gesa itu perbuatan setan. Kecuali ada 5 sifat tergesa-gesa yang itu dipuji dan itu sunnah Rasul. Jadi semua sifat tergesa-gesa itu perbuatan setan. Kecuali 5. Ada 5 sifat tergesa yang itu sunnah Rasul, dicintai Allah dan berpahala. Apa yang 5 yang dicintai Allah dan menjadi pahala itu dan sunnah Rasul tergesa-gesa itu? 1, it'amud daif, tergesa-gesa memberi makan kepada tamu. Yang kedua, tajhizul mait, tergesa-gesa menyelenggarakan jenazah. Yang ketiga, tazwijul bikir, tergesa-gesa menikahkan anak gadis. Ya, anak gadis ya. Kalau jando beko, kau ada ayat, ada hadis. Kau anak gadis dulu ya. Jadi tergesa-gesa menikahkan anak gadis. Yang keempat, waqada'ud dain, tergesa-gesa melunasi hutang. Dan yang keempat, wattaubatu minaz zanbi, tergesa-gesa bertaubat dari dosa. Jadi kata Nabi, semua sifat tergesa-gesa itu dari setan, tidak baik, itu dicela. Kecuali ada 5 sifat tergesa-gesa yang itu sangat dipuji dan itu sunnah Rasul. Apa dari yang 5 itu? Kata Nabi, 1, it'amud daif, tergesa-gesa memberi makanan kepada tamu. Ini sunnah Nabi nih ya. Jadi kalau datang tamu ke rumah ibu bapak nanti, itu bagage cari makan. Jelas saja mau ta ni minum kau dah jauh keluar lah tu, dah mula tu. Ya tak? Ikut dek bulan puasa mah, kalau ndak sebelum ustaz berceramah aku lah tiba minum tu makasihnya tu kan bulan puasa kau, kalau bulan puasa jangan lah ya tak? Jadi tergesa-gesa memberi makan ke tamu. Kadang ada awak kau lah tagak, orang kau lah ke pulang lah, dah makan dak lu tu. Mana cerita tu. Ini Bapak Ibu diceritakan di banyak ayat. Misalnya Bapak Ibu baca nanti surat Hud, surat Hud 69. Nanti baca juga di surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 26. Kita baca aja surat Hud ya, 69. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salaman qala salamun fama labisa an ja'a bi'ijlin hanis. Ini ceritanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim datang tamu ke rumahnya, malaikat yang menyamar jadi manusia, dan Ibrahim tak kenal ni siapa tamu, karena belum pernah melihat ini orang seperti ini. Maka ketika tamunya datang ke rumah Ibrahim mengucapkan salam, Ibrahim menjawab salam, belum tamunya sempurna duduk, fama labisa, belum sempurna tamunya duduk, Ibrahim sudah membawakan panggang anak sapi yang gemuk. Ini contohnya nih. Ini tamu belum diajak bicara, baru tamunya duduk, Ibrahim sudah bawa panggang anak sapi yang gemuk. Ini namanya sunnah Rasul. Jadi Bapak Ibu, sebelum tamu diajak bicara, kasih makan minum dulu. Begitulah sunnahnya. Ya, maka ada kan pitua di awak kau, kalau baru diang kan lah piara, enggak. Kalau mengecek sudah makan, tanya sudah makan. Begitu adabnya tuh. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah awak, kasih makan dulu, kasih minum dulu, setelah itu baru bicara. Itu sunnah begitu, tergesa-gesa kasih makan. Dan hebatnya Bapak Nabi Ibrahim itu makan yang dibawanya itu bukan makan biasa, panggang anak sapi yang gemuk. Bapak Ibu, bagi orang Arab, makanan paling mewah itu panggang anak sapi. Anak sapi itu Ibu disembelih, dibuang isi perutnya, lalu diguling. Itu dagingnya wangi, tulang-tulangnya rapuh, enak.
Buat anak Jawi ke ibunya dagingnya lembut dan wangi. Kalau induk Jawi atau apak Jawi, nya daging tu langi. Baunnya sama jurang, orang makin gaik kan makin baun tu. Jawi je dulu tu. Jawi je dulu tu. Nah, jadi Bapak Ibu, apa maknanya itu? Kenapa Ibrahim membawakan panggang anak sapi yang gemuk lagi? Bapak Ibu, kalau ada tamu datang ke rumah kita, itu carikan makanan yang paling mewah. Itu maksudnya itu. Jadi kalau tamu ke rumah awak besok kalau rayu, jangan kue maloyang saya dia ke tamu tu. Carilah kue nenggak rancak itu, nenggak berkualitas lah, jangan kue maloyang itu. Pacan kacau saya lagi kawannya itu. Itu nenggak. Yang berbobot itu makanya disebutkan panggang anak sapi yang gemuk. Gitu tuh. Bukan panggang sapi saja, anak sapi yang gemuk, lagi hangat, hanis namanya. Nah, ini sunnah Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu datang tamu ke rumah kita, tergesa-gesa mencari makanan untuk tamu itu sunnah, itu dicintai oleh Allah. Kalau yang lain dari setan. Kalau yang ini enggak, ini sunnah nih. Ya, kalau tergesa-gesa menjamu tamu. Satu. Yang kedua, tajhizul mayit, yang dicintai Allah sifat tergesa-gesa itu yang sunnah Nabi, segera menyelenggarakan jenazah. Jadi kalau sudah mati, jangan ditunggu juga anaknya lah dari Makassar, dari Jakarta, enggak. Kalau mati siang ini, itu sesore-sore hari kuburkan. Begitu kaedahnya. Jangan sampai mayat itu bermalam di rumah. Kecuali meninggalnya sore atau malam itu apa boleh buat. Tapi kalau meninggalnya siang, sesore-sore hari juga kuburkan. Karena mayat bermalam di rumah itu tidak baik. Apalagi mengangkut mayat jauh-jauh sekian jam itu tidak baik. Nabi Muhammad itu Ibu mati di rumah Aisyah, mandi di rumah Aisyah, salat di rumah Aisyah, disalatkan di rumah Aisyah, dikuburkan pun di rumah Aisyah tu. Tidak diangkut jenazah Nabi. Jadi kalau mati di Padang, ya sudah kuburkannya di Padang, tidak usah diangkut ke Pasaman, tidak usah. Karena mayat itu harus segera. Sunnah, kalau sudah pasti matinya segera mandikan. Anak tidak perlu ditunggu-tunggu juga kalau anaknya masih jauh. Memangnya anaknya bersobok, ya Pak tidur, ya Pak toilet. Tinggal doa saja lagi, apa lagi? Dulu ketika sakit dah babe nampak lah. Inilah mati hidup dia adalah seorang lah. Kan aneh kerja nama itu. Bapak Ibu, kenapa menyelenggarakan jenazah ini segera? Hadis Bukhari, hadis dari Abu Hurairah. Kata Nabi, asri'u bil janazah. Segerakanlah pelaksanaan jenazah kamu. Kata Nabi, segerakan cepat. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Jika dia yang mati ini orang baik, kalian telah membantunya mempercepat mendapat kebaikan dari Allah. Sebab orang ni Ibu baru diproses di alam barzahnya setelah selesai urusan mayatnya. Setelah dia dikuburkan, baru dia mendapatkan kenikmatan alam barzah. Kalau kita segera menguburkan dia, membantu dia mempercepat dapat kebaikan dari Allah kalau matinya sebagai orang baik. Tapi kata Allah, kata Nabi, wa in takusi wazalika, kalau dia tidak orang baik, matinya buruk, dia matinya ahli maksiat, fasyarrun tada'unahu an riqabikum, kalian telah mempercepat pula hilangnya keburukan dari pundak kalian. Orang kalau mati buruk jadi beban bagi penduduk bumi dan penduduk langit. Nanti baca surat Al-A'raf 40 ya. Di surat Al-A'raf 40 kata Allah, innal ladzina istakbaru bi ainal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang yang banyak dosa tu kalau mati, malaikat-malaikat di langit mengunci pintu langit tu. Kata Allah begitu. Orang yang ahli maksiat kalau mati, itu para malaikat mengunci pintu langit. Karena malaikat takut orang ini naik ke langit nih. Karena ni orang ni mengganggu penduduk langit nih.
Jadi orang kalau mati buruk, penduduk bumi, penduduk langit itu tidak nyaman dengan dia, maka segera hilangkan. Kalau kalian mempercepat penguburannya, maka kata Nabi, kalian telah mempercepat pula hilangnya keburukan dari pundak kalian. Itu makanya segera menyelenggarakan jenazah itu. Kalau lah mati, segera. Pernah ada Bapak Ibu di satu tempat tu, ini bapaknya dah mati dari malam, dari kemarin sore mati bapaknya deh. Lah habis zuhur, anakku lunjuk sampai leh. Nya telepon dia anak tu. Sianen memandin apa ambo beko ambo ladiang nya. Tu keceknya. Kecek orang di kampung bak katuang lain pergi pulang seorang leh. Segera kalau matinya sudah, apalagi sejak kemarin, itu pagi kuburkan lagi. Ya dah. Kata Nabi begini, ya kepada Ali bin Abi Thalib, hadis At-Tirmizi, ya Ali, kata Nabi kepada Ali, salasun la tuakhirha, ada 3 perkara yang tidak boleh engkau tunda-tunda. Jadi 3 perkara yang tidak boleh engkau tunda-tunda. Apa yang 3 itu? Pertama, as-salatu iza atat, salat kalau sudah datang waktunya. Salat kalau sudah datang waktunya jangan ditunda. Mati Bapak Ibu nanti waktu salat sudah masuk, dihitung meninggalkan salat sengaja nanti itu. Karena waktu salat sudah datang. Itu makanya kalau ada ibu-ibu yang tidak salat ke masjid, di rumah salatnya, kalau sudah datang waktu salat. Beku ibu tunda-tunda, datang haid, ibu dihitung meninggalkan salat sengaja namanya itu. Karena ibu sudah suci ketika waktu salat datang. Itu makanya Bapak Ibu kalau musafir, kalau waktu salat sudah datang, boleh jamak takhir, tapi afdal jamak takdim. Karena kok mati di jalan Miko, itu salahnya. Kalau tanya boleh jamak takhir tu. Cuman afdal jamak takdim, menghindari kok mati di jalan, hutang sudah selesai. Tuh. Yang kedua kata Nabi, al janazah iza hadarat, jenazah kalau sudah pasti matinya segera. Jangan kau lambat-lambatkan tu. Nah, karena jenazah kau fitnahnya besar. Makanya di negara-negara barat, Ibu, tidak ada mayat kau di rumah loh. Mayat kau di rumah duka. Tak boleh mayat dibawa ke rumah. Pergilah ke negara barat, Ibu. Di negara barat tu, di Eropah misalnya kan, itu di Singapura aja tu, mayat tu tak boleh dibawa pulang tu di rumah duka. Karena mayat tu itu seburuk-buruk sampah. Seburuk-buruk sampah tu mayat, bangkai kita. Nanti hinggap lalat apalagi sakitnya lama, dia berterbang ke sana kemari tu. Itu luar biasa fitnahnya tu. Tu maka segera jenazah tu makanya bangkai awakku 2 meter ke bawah tanah dibenamkan tu. Kalau bangkai manci, bangkai kucing letak di tanah apa? Bangkai manusia 2 meter di bawah tanah tu, Ibu. Karena seburuk-buruk sampah ni sampah kita ini. Ya dah. Segera. Jadi jenazah kau kalau mati sudah. Capek. Nah, yang ketiga baru kata Nabi, wal ayyimu iza wajadat kuf'an, janda atau duda kalau sudah menemukan yang cocok, cepat nikahkan. Fitnah. Kau pentingnya kau. Dia kok ada janda atau duda, lah nampak dia cocok, capek nikahkan Pak. Kau tugas Pak RW mah. Kau ada warga awak yang janda atau duda, segera nikahkan. Kemarin saya ceramah Pak Ibu di Daki Andale tu, ya, beberapa waktu yang lalu. Itu waktu ceramah maghrib heboh jamaah. Ada sabala apa mati lah membusuk saya, Bu. Tak tahu orang lah. Lembusuk saya mati. Mungkin panjang di kamar mandi bagai. Karena apa istrinya sudah meninggal. Anaknya lah ada, cuma hendak namu pai anak lah. Nya di rumahnya surang. Mati membusuk, saya baru tahu orang Pak Ibu. Tu maka penting berkawan kau Pak. Tu maka apa-apa yang lah mati istri, gantilah capek tu. Pada mati busuk saya kau Pak sama surang itu. Menikah kau Bapak Ibu bukan hanya soal biologis. Kalau lah tua-tua kau mungkin tak ada biologis itu. Tapi kawan kau perlu Pak Ibu. Ambo punya guru Pak Ibu lah 70 tahun lebih. Umur beliau meninggal istri beliau. Tak lama sudah tu menikah beliau. Kawan-kawan dia akrab tu seluruh saya apa tu. Apa menikah je lah gaib kau. Akak cek beliau iyo dia panggaruin punggung dan saya. Kan perlu je panggaruin punggung kau Pak.
Apa kalau kata punggung apa poloson ke tonggak aku mengalokak gitu. Tapi kalau ibu nak menggarut ke lama tu. Gata ni mah gatanya sebuah sebelah suuk naik setelah itu. Kita setelah itu beda rasanya ke ibu. Makanya apa-apa itulah. Ibu-ibu contohlah kuat dua apa-apa ni maduk ke ibunya atimo lah. Ya, kadang jando ibu atimo lah. Kadang ibu ko dak mun narimo lah menyalak lah ke mana-mana paduk situ ya. Kata Nabi begitu, janda atau duda kalau bersobok dan cocok, segera nikahkan, jangan ditunda-tunda ya. Nah, kadang ada anak-anakku tak mengerti ibu. Amaknya lah mati, apak ko lah nampak dia pengganti amaknya, tak boleh dah anak-anak lah. Mengajar apa menikah lah gaya-gaya kau. Bukan soal biologis, kawan. Apalagi bapak ibu umur 65 kau lalu lah payah kadang tu mah. Golong-golong saya di kasur sama seorang lama pagi bigo tu mah. Kau nak kawan mota kan terlalu lagi capek pagi kan. Begitulah ya. Tapi ini kondisional ya. Tapi yang pokok jenazah tadi ya. Jenazah kalau lah mati segera nikahkan, jadi tunda-tunda begitu ya. Begitu ibu-ibu ya, nanti kalau ada yang maduk ke ibu yang jando misalkan, kalau ada apa-apa yang maduk ke ibu timo lah. Nah, yang ketiga yang sunnah Nabi itu tergesa-gesa tazwijul bikir, menikahkan anak gadis. Ini sunnah nih ibu, menikahkan anak gadis capek. Bapak ibu, apalagi zaman kini fitnahnya luar biasa. Zaman sesu orang oto ndak ada kendaraan, ndak ada HP, ndak ada anak gadi mudah mengendalikannya. Kini anak gadi ko jangan kecek murah mengendalikannya ibu. Nyo punya HP, nyo bisa video call dengan siapa saja di kamarnya. Nyo bisa diangkui orang ken kamari nyo orang boto kini. Nyo tagak saya tapi jalan tu bisa bermaksiat sama kaco filem. Solusinya kini cie saya capek nikahkan. Kalau lama nikah anak gadis ibu, kata Nabi, kalau kamu sudah menikah, separuh agamamu sudah selesai. Tinggal separuh lagi yang kau urus. Kadang dakwah kau harus punya oto lu, harus punya rumah lu baru menikah. Ndak bisa begitu, ibu. Prinsipnya kalau kita menikah itu, kata Allah, in kanu fuqara yughnihumullah min fadli. Menikah dulu baru kaya oleh Allah. Setelah menikah baru Allah jadikan kaya. Ndak kaya dulu baru menikah, ndak kayo-kayo ikut tu. Menikah dulu baru kayo. Kalau miskin Allah jadikan kaya dengan menikah ni. Cukup maksudnya tu, yughnihumullah tu jadikan cukup. Ya. Ambo lupa ibu menikah umur 23 tahun. Sudah wisuda sarjana baru lu kerajo le. Nikah. Orang rumah ambo masih semester 8 tu. Pilang pitamat. Nah, lama tong hari tu. Nah, awak lu kerajo le. Datang kapaknya kau lah katuju. Kau lambek kau tikuang durang kan. Datang kapaknya tu. Mengang capaknya ya. Mengang capak. Kamu lamar anak apa? Ada? Kamu nikah jual anak apa? Kerajuang. Kerajuang pun mencari kerajo rupanya. Itu. Cari kerajo baru, kerajo lah. Di apaknya lai ketujuh kan nikahan. Itu Bapak Ibu, hari ini saya menentukan hari pernikahan. Itu besoknya keluar nama saya lulus CPNS dosen. Saya tidak mengatakan itu sebabnya, tapi boleh jadi menurut Allah saya cocok dapat, karena pesaing-pesaing saya itu S2 semua, saya S1 ketika itu. Tapi boleh jadi itu janji Allah, menikahlah kalau kamu fakir, Allah jadikan cukup dengan menikah. Bapak kalau menikah capek pun pikiran tenang, hati tenang. Walaupun tak kayu sudah menikah tu, kalau merasai berdua merasai kan lebih lama pada surang merasai. Dah betul. Aduh kawan merasai lebih ringan merasai kalau dua. Ya memang begitulah. Memangnya Bapak Ibu lu katu menikah kayu kadang langsung tak lah. Tapi berangsur-angsur hidup menjadi tenang tu. Ambo punya kawan Ibu lebih hebat lu dari ambo le. Semester 5
menikahnya. Jadi kawan kau ibu orang pesisir kau, adik tingkat, enggak ada laki-laki seangkatan jambo. Yang di bawah, yang produksi kau di bawahnya setahun. Adiknya lah cocok, enggak mau pacaran. Ya tabu orang gaiknya. Bawa ke pesisir dia yang produksi itu. Tanya paknya ke Mangang. Ya kami akan menikah pak. Tanya kepada anak produksi itu, yo menikah yo. Kerajaan. Ambo kuliah baru pak. Semasa barang, semasa limo. Tu orang kuliah semasa limo tu pak akan bagi belanja anak ambo iko je. Kecik pak tu. Kecik kawan ambo ko, yo belanja anak apa kirim tiap bulan je. Yo pak ibu. Yang belanja ambo dikirim dia pak ambo tiap bulan je. Beko belanja kami satuan di Padang je. Kami serumah je. Tak makan dia pak yang laki-laki ke ibu? Nyo nikah kan? Hidupnya tenang ibu, ndak ada ke pantai, ndak ada ke mari. Tenang, ini di kamar saya berdua. Kuliah tapi waktu selesai. Kini jadi guru dua-duanya di muka-muka di Bengkulu ibu. Kan bagus menikah capek tu. Cuba lepas cari, pailah ibu berkendak pergi malam minggu atau minggu malam, pailah jam 10 malam, jam 9 malam keliling kota Padang kuah. Mengerikan kehidupan malam Bapak Ibu. Mengerikan. Pailah Bapak Ibu dah percaya. Itu kafe-kafe bak cendawan di musim hujan. Ramai sampai pagi kafe-kafe tu anak muda, laki-laki, perempuan tu. Saya jamin tak suami isteri tu. Kalau suami isteri mengah sampai pagi di cuaca di kamarnya. Dah gitu. Siapa yang tanggung jawab tu? Orang tuanya lah. Maka yang paling aman anak gadis itu segera nikahkan. Tertutup pintu maksiat, hidupnya tenang. Saya punya anak gadis ibu. Sekarang kuliah di Jakarta semester 6. Waktu dulu berangkat kuliah ke Jakarta saya kasih tahu. Kamu kalau sudah cocok dengan laki-laki, ada yang baik, udah bawa sini. Saya nikahkan. Saya nikahkan. Oh nanti kalau tak bekerja, tak apa-apa. Saya beri dulu sama belanja sampai wisuda. Suamimu tak bekerja, tak apa-apa. Saya tambah piring satu lagi. Lebih bagus Bapak Ibu menambah piring cik lain di rumah daripada kanyang waknya corek. Ambo kalau anak ambo produksi Bapak Ibu. Kejadian mau gitu. Hamil di luar nikah, dak katalog dan bocah ramah lebih. Habis karir ambo. Lebih rancak ambo tambah piring cik lain di rumah. Biarlah bara sehari orang makan kininya. Dak kabigi sampai 10.000 sehari lah. Mau carian lah daripada kanyang ambo coret. Dak mudah punya anak gadis kini Bapak Ibu. Kini anak gadis diangkui orang, dijapui orang jam 9 malam, japutnya joto. Induknya kok dadah tu. Dadah. Hati-hati di jalan. Apa yang hati-hati selesai dia ikut tu. Cayolah kamu. Hati-hati kau. Kini kau riskan dok punya anak gadis kau Ibu. Tak mudah. Dulu kontrol sosial kuat. Mamak berfungsi. Di kampung lo kalau ada anak gadis tak pulang maghrib bacari dengan laki-laki satu tu mah. Kalau lah maghrib dah je pulang anak gadis dah bacari tu. Kalau lah pulang tiba rumah ke siapa kau ke balaki lain. Begitu tu. Dak ada anak gadis kalau malam kita carilah di Padang, carilah kena cari. Ambo pai ceramah subuh jam 4:30 ambo berangkat subuh tu sepanjang ambo kalau lewat di Gantiang segala macam tu sampai pagi tu kafe-kafe tu mah. Apa cari salah kota Padang kau? Tu makanya abang suruh apa berjalan enggak sekali. Ya tu. Apa jalan-jalan lah sepanjang kota Padang kau enggak sekali malam. Apalagi malam minggu. Pak manuang serumah tu dah tahu pak lah. Ya tu. Jalanlah, dah percaya pak. Ya memang begitu. Cubalah capailah ke pantai tu, tapi pantai tu dah percaya situ salah cari cik baru. Makanya menikahkan anak gadis cepat tu dipuji oleh Allah. Sunnah menyelamatkan dia dari maksiat yang banyak. Kerana puncak maksiat tu di masa muda tu, di masa-masa bikir tu. Ya, tu makanya tergesa-gesa menikahkan anak gadis tu sunnah. Dulu orang Bapak Ibu, orang tak sekolah lah dulu lah. Zaman sesuk mau sampai balik lebih menikah. Dah betul. Ni rancak yo menikah capek ke Ibu. Pertama produksi bisa banyak. Kalau menikah umur sampai balik 5 balik macam zaman kini kan tak bisa. Kini kan 8 balik minimal. Kalau menikah dulu sampai balik anak orang bisa 2 balik bagi ibu. Dulu anak orang banyak-banyak apa ibu. Nenek ambo 10 kalau tak salah dia tu. Orang dulu anak orang banyak-banyak kerana capek menikah.
bisa kuat melahirkan banyak. Ya di samping dulu orang kok banyak anak kan tujuh. Oh, listrik ndak ada, TV ndak ada, HP ndak ada, lalu capek. Ya kan, sudah saya lalu lainnya saya capek lalu anak banyaknya percaya lah kamu. Orang makok sakit anak kini kan main HP sampai jam 2 malam belok beranak tu. Ya tu. Nah begitulah. Jadi Bapak Ibu nikahkan anak tu yang anak gadis gua segera nikahkan. Bikir namanya. Saya punya Bapak Ibu salah satu jamaah, anak perempuan beliau tu 5 entah berapalah. Kurang lebih begitu 5 atau 6. Semua anak gadisnya dinikahkan di masa kuliah. Karena kuliah tetap jalan, tetap sarjana, bahkan dia jadi doktor malah. Tidak ada masalah tu. Tu Pak Gubernur tu Pak Irwan Parikno dulu. Tu mahasiswa kuliah menikah tu. Saya dapat cerita, katanya beliau semester 5 menikah dulu tu. Tidak ada jadi gubernur juga, jadi profesor juga. Tidak ada tu penghalang tu. Menikah cepat tu justru menenangkan pikiran. Kalau sudah menikah, kata Allah, litaskunu ilaiha, engkau tenang jiwanya kalau sudah menikah. Ya dah. Ambo dulu umur 23 Pak Ibu, ngasar aja ambo. Ya. Kau tahu modeko ancak umur 7 wale dulu ya tu. Ya begitulah. Nah, yang keempat, yang tergesa-gesa yang dipuji oleh Allah itu wa qada'ud dain, segera melunasi hutang. Ibu berjanji berhutang sebulan, seminggu bayar. Ibu berjanji nanti besok sore beko bayar. Itu dipuji oleh Allah dan itu sunnah tergesa-gesa membayar hutang. Kenapa begitu Pak Ibu? Hadis At-Tirmizi, hadis dari Sauban. Man farakal ru jasadahu wa huwa bari'un min salasin minal kibri wad daini wal ghulul wajabat lahu al jannah. Siapa yang mati dia bebas dari 3 perkara. 1, dia bebas dari sombong. 2, bebas dari hutang. 3, bebas dari kecurangan, penipuan. Wajib surga untuk dia. Berarti orang kalau mati berhutang, jangan pernah berharap masuk surga. Makanya kata Nabi, orang yang mati berhutang tu tidak akan masuk surga walaupun mati syahid. Tidak akan masuk surga. Orang yang mati status berhutang tidak akan masuk surga walaupun mati syahid. Kata Nabi begitu. Syarat wajib masuk surga itu Allah wajibkan dia masuk surga kalau bebas dari 3. Salah satunya bebas dari hutang. Itu makanya segera membayar hutang itu sunnah. Makanya dalam hadis yang lain, hadis Bukhari Muslim, kata Nabi, inna khiyarakum ahsanukum qada'an, sebaik-baik kamu yang paling cepat melunasi hutang. Awak mati berhutang kau tak baik Pak Ibu. Sebab Ibu kalau mati berhutang, kata Nabi, ruhul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruh dia akan digantung oleh Allah sampai hutangnya dilunasi. Nabi pernah tidak mensalatkan sahabat yang mati berhutang. Ada sahabat mati, ketika hendak disalatkan Nabi tanya, orang ni berhutang tak? Dicari-cari ternyata dia punya hutang. Bayarkan, kata Nabi. Kalau tidak bayarkan, kalian aja mensalatkan, saya tidak akan mensalatkan, kata Nabi. Mana berani sahabat mensalatkan? Nabi tidak mau. Tidak ada pula harta dia pembayar hutang, matinya miskin pula. Nabi tetap tidak mensalatkan. Kata Abu Bakar, saya yang menjamin hutangnya ya Rasulullah. Baru Nabi salatkan. Begitu pentingnya melunasi hutang ni Pak Ibu, sampai-sampai melunasi hutang itu sebelum jenazah disalatkan. Karena tidak ada gunanya Allahumma gfir lahu tu kalau matinya berhutang tu. Tidak akan diampuni Allah. Ruhnya tidak akan diproses, tidak akan dibawa ke sorga kalau matinya berhutang. Makanya Bapak Ibu takutlah berhutang ni. Memang tidak dilarang berhutang, tapi takutlah berhutang. Kalau mati beko dalam status berhutang tu, nyawa kita tidak tahu kapan diambil oleh Allah. Itu makanya kalau berhutang kini sore bayar, kalau besok janji sore bayar. Kau bertunda-tunda, kadang-kadang buat heran lah pensiun berhutang itu 7 tahun ni. Boleh tu. Apa dah pensiun umur 65 ekor tu mah. Tambah 7 tahun ni dah sampai umur 80 ekor tu cilik bantuknya. Mati berhutang ekor tu mah. Oh lunas Ustaz dibayar asuransi, tidak ada lunasnya.
Secara hukum administrasi lunas, secara syariat dah lunas. Kenapa ndak? Kata Nabi, alal yad ma'akhazat, hutang dibayar dengan harta yang berhutang, bukan dengan harta orang. Kecuali orang tu sukarela membayarkan hutang kita. Pertanyaannya, sukarela enggak mereka sama-sama berhutang kita? Enggak bayar ke mereka nanti. Hutang dibayar dengan harta yang berhutang, dengan harta yang mati itu. Ambo minjam piti apa pinjam piti 10 juta tu ambo agen ke anak ambo, ke isteri ambo. Mati ambo, jangan diminta ke anak isteri ambo, minta ke haratu ambo yang tinggal. Oh, kalau ambo tak punya haratu, besok di akhirat ambo bayi jangan ambo tu dosa apa ibu ambo agen ke ambo. Betul hutang tu ibu. Ndak sederhana hutang tu tu. Ya, tu makanya hutang ko capek lunasi. Kadang ibu bawa hutang ko susah bana melunasi. Kadang mau bercakap ke minta hutang ko. Ya tu. Itu masalah Bapak Ibu tu, hutang tu tak perkara ringan tu. Bapak Ibu tahu ndak apa ayat terpanjang dalam Al-Quran? Al-Baqarah 282. Itu ayat terpanjang, satu halaman satu ayat. Tentang apa? Hutang. Ayat terpanjang dalam Al-Quran itu tentang hutang. Satu halaman. Ndak ada ayat sepanjang tu satu ayat. Baku ayat hutang paling panjang. Yang paling panjang urusan di akhirat hutang. Itu yang paling panjang urusan. Ibu cari orang dulu. Tak murah mencari orang di padang masa tu ibu. Satu orang berkumpul tu, orang tak baju tu, tak ada HP, WA group apa lagi mah cari orang tu. Tak murah cari orang tu. Tak ada Google Map gitu tu, kamah kali cari. Tak bisa Sherlock itu. Makanya ayat hutang tu paling panjang dalam Al-Quran. Masalah yang paling panjang di akhirat nanti hutang piutang. Tu maka sunnah segera lunasi hutang tu. Jangan panjang mana kalau ibu ada tawaran berhutang 5 tahun, 2 tahun, setahun ambil. Jangan 5 tahun ambil. Umar bin Khattab pernah hendak berhutang ke bendaharanya ketika itu khalifah presiden. Umar ku hidupnya miskin. Kata Umar ke bendahara, "Pak, pinjam ambo duit, pinjam ambo piti untuk membeli baju anak." Allah, bila bayar? Kata Umar, potong gaji ambo bulan besok. Apa kata bendahara Umar? Siapa yang menjamin engkau hidup sampai bulan besok? Tamanong Umar, tidak ada. Kalau begitu tidak jadilah, kata Umar. Nanti mati pula saya berhutang. Begitu orang takutnya berhutang, makanya kalau bapak ibu berhutang tidak apa-apa. Kalau tak sasak berhutang lah, tapi segera lunasi. Karena segera tergesa-gesa melunasi hutang itu sunnah Nabi. Nah, yang terakhir, wattaubatu minaz-zanbi, bersegera bertaubat dari dosa. Dan itu dah satu ayatnya tu. Misalnya nanti baca surat Ali Imran 133. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian mendapat ampunan Tuhan. Di surah Al-Hadid ayat 21 katalah sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berpaculah mendapat ampunan Tuhan. Jadi kalau soal taubat, jangan tunda-tunda. Jangan lambat-lambat tu. Makanya kata Nabi, iza asbahta fala tantaziril masa, bila kau berada di pagi hari jangan taubat di sore hari. Belum tentu sore hari kita hidup. Iza amsaita fala tantaziris sabah, bila kau berada di sore hari jangan taubat di pagi hari. Belum tentu membuka mata di pagi hari. Kemarin ni Ibu, sebelum Ramadan ada tetangga sebelah rumah saya. Pagi itu saya mau pergi ke Jambi dengan isteri. Ditegur sama bapak tu, "Mana Bu mau ke Jambi Pak?" "Oh ya, hati-hati jalan Bu." "Ya, makasih." Pas kami sampai di Jambi, dia telefon dah meninggal bapak tu. Sedang memandin oto meninggal. Memandin oto tak kulai meninggal. Tak itu dah sampai ke rumah. Padahal sehat dari pagi itu, baru pensiun baru. Jadi bapak ibu, pendek mana hidup aku? Maka tobat jangan ditunda. Segera bertobat itu sunnah. Itu makanya begini. Bapak ibu habis salat, assalamualaikum warahmatullahi. Apa kalimat pertama yang kita ucapkan? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu habis salat tuh. Habis salat. Bukan habis manong-manong di lapau ke Pak? Habis salat. Apalagi mandong-mandong di lapau banyak dicali ekonomi, banyak dikecet ekonomi. Habis salat pun istighfar. Bapak ibu duduk mendengar pengajian gini gua, sebelum bubar itu istighfar dulu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ada begitu?
Duduk mendengar ceramah pun kita segera taubat juga. Boleh jadi Bapak Ibu duduk dengan ceramah tapi berdosa juga. Bisa. Bisa mananya? Ibu duduk di belakang. Nampak tas kawan di muka agak ganji bentuknya. Ibu bergabik kawan sebelah tu. Ibu panjang muncung tu berdosa tu. Makanya ibu duduk sama-sama aku muncungnya panjang-panjang ndak mula tu. Dosa tu. Dosa tu panjang muncung tu. Ibu berbisik-bisik ustaz berceramah, berbisik-bisik ustaz berceramah tu dosa tu. Ya dosa tu. Ndak, siko ndak ada lah tu. Ibu bisik-bisik ustaz ceramah. Itu kan yang namanya bisik-bisik dari setan. Nanti baca Al-Hujurat tu. Ya, ayat yang ke berapa? Ya, 3 atau 4. Innaman najwa minasyaitan. Berbisik-bisik itu dari setan tu surah Al-Mujadilah. Ya, Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Innaman najwa minasyaitan. Bisik-bisik itu perbuatan setan. Kadang ibu bisik-bisik, ustaz perbisikan bagai. Ya, bah kau tahu ustaz perbisikan. Bisik-bisik jelik kambo, bisik-bisik jelik kambo, dak ambo nama tau. Ya mana tahu kau ambo bagai berbisikan gitu tu makanya istighfar, segera taubat sebelum meninggalkan tempat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Itu sebelum ibu meninggalkan tempat ini. Itu buktinya tergesa-gesa kita bertobat itu sunnah. Bapak Ibu, ini 5 sifat tergesa-gesa yang dipuji oleh Allah. Ini sunnah Rasul, bukan perbuatan setan. 1, tergesa-gesa tadi ya dalam memberi makan kepada tamu. 2, tergesa-gesa menyelenggarakan jenazah. 3, tergesa-gesa menikahkan anak gadis. Yang keempat, membayar hutang, melunasi hutang. Yang kelima, tergesa-gesa itu bertobat dari dosa. Ini yang 5 ini kata Nabi sunnah Rasulullah. Ini sunnah Nabi, bukan dari setan. Ya. Tapi yang anak gadis itu yang pokok ya, kalau jando terserah dinyo lah, nikah lah, ndak lah ya. Kalau anak gadis boleh dipasuh Ibu, kalau jando tak boleh pasuh loh, minta izin ke nyo. Itu bedanya tu. Ambo anak gadis ambo apa Ibu? Ndak minta izin ke nyo sambung nikahannya mah. Sambung laki-laki yang gali ke saleh kan yang Allah mau nikah anak ambo ke fotonya lah. Lai paknya lah, bagi saksi lai. Nikah saya nikahkan engkau, saya terima menikahi anak lah, sah, bawa pulang lai. Tiba di rumah tanya anak gadis ambo siapa kau? Ya laki kau je lah, selesai urusan Ibu. Tak payah benar. Kalau jando tak bisa loh. Jando minta izin lu. Tapi nanti kalau ada apa-apa yang maduk ke ibu, timo lah. Nah begitu lah dulu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan, Ibu, Bapak? Nah ya, kalau tidak cukup begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.